Makna atau arti logo, HUT Pekabaran Injil ke-97 tahun, di Tanah Tehit. Yesus nem confirma nem chale marama morinko onago Yesus nem confirma nem chale marama morinko. Sebelum kita menjelaskan tentang makna dari logo HUT Pekabaran Injil ke-97 tahun di Tanah Tehit, mari kita ulas tentang sejarah singkat kekristenan di Tanah Tehit sebagai berikut. Sejarah singkat kekristenan Tehit. Masyarakat Tehit mulai mengenal kekristenan sejak Gereja Kristen Injili di Tanah Papua berdiri pada tanggal 26 Oktober 1956. Gereja tersebut berdiri sebagai hasil pekabaran Injil yang dimulai oleh Otto dan Geisler pada tanggal 5 Februari 1855. GKI di Tanah Papua adalah suatu gereja yang bersifat ekumenis dan bukan gereja suku. Oleh karena itu, anggota-anggota jemaat GKI berasal dari orang Papua sendiri dan orang-orang bukan Papua dari berbagai suku dan bangsa, serta dari berbagai latar belakang keanggotaan gereja. Kehadiran dan keberadaan GKI di Tanah Papua adalah kehendak Tuhan untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah yang nyata di tengah keterasingan. Melalui pemberitaan Injil, peradaban baru Papua dimulai dan terus berlangsung sampai sekarang ini. Sebelum agama Kristen masuk ke Papua, masyarakat telah memiliki kepercayaan sendiri. Masyarakat Papua percaya bahwa dalam kehidupan ini mereka dilindungi oleh roh nenek moyang, pohon-pohon, dan alam semesta. Seiring dengan perkembangan Injil di Tanah Papua dan terlepas dari berbagai kepercayaan-kepercayaan yang ada, masyarakat Tehit secara khusus mulai mengenal kekristenan pada bulan Januari tahun 1947. Perkembangan terus berjalan hingga didirikannya klasis Gereja Kristen Injili Teminabuan di wilayah Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya. Klasis ini merupakan salah satu dari berbagai klasis GKI yang berada dalam wilayah 7 pelayanan Sinode GKI di Tanah Papua. Proses pelayanan di bidang pekabaran Injil dan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sudah dimulai sejak tanggal 27 Januari 1927, yakni ketika Injil Kerajaan Allah itu tiba di Tanah Tehit, daerah Teminabuan. Injil kabar sukacita itu dibawa masuk oleh pendeta J. Wettstein dan guru Willem Matatula, serta guru Yotleli. Gema pekabaran Injil yang mereka siarkan itu berlangsung terus-menerus dan menyebar sampai ke jemaat-jemaat yang berada di wilayah pelayanan di klasis GKI Teminabuan dan klasis Maibrat, hingga wilayah sebelah timur klasis Sorong, yakni daerah Braur, Kalabra dan sekitarnya, sampai dengan batas Klamomo. Upaya dan kerja keras yang dilakukan oleh para pendahulu pekabaran Injil hingga pada generasi sekarang ini dapat dibuktikan dengan adanya perubahan, kemajuan, dan peradaban yang dialami oleh warga jemaat yang ada di klasis GKI Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan. Pada tanggal 27 Januari 1927, Pendeta J. Wettstein mengutus 2 orang pekabar Injil asal Maluku, yakni Guru Willem Matatula dan Guru Joteleli. Mereka membawa masuk berita Injil ke Tanah Tehit.
Keunikannya di sini ialah bahwa usaha pekabaran Injil itu bukan saja datang dari inisiatif para misionaris atau zendeling, akan tetapi juga datang dari prakarsa masyarakat bersama Raja Agustinus Anggok Onim bersama para kepala kampung. Itulah sebabnya kurang lebih ada 2 kali para pemuda Wersar mendayung dengan perahu ke Inanwatan untuk meminta guru dari pendeta J. Wettstein. Dari beberapa kali misi permintaan guru ini, maka ditempatkanlah 2 orang guru di daerah Kaibus, yakni di kampung Wersar dan Teminabuan. Dengan menggunakan motor zending yang bernama Jong Holland II, diberangkatkanlah kedua guru tersebut, hingga tiba di Wersar sekitar pukul 15 atau jam 3 petang, tanggal 27 Januari 1927. Rombongan guru Willem Matatula dan Joteleli bersama istri masing-masing, turun di kampung Wersar, dan beristirahat sejenak selama kurang lebih 2 jam hingga pukul 17 atau jam 5 sore, rombongan guru Joteleli meneruskan perjalanan ke Teminabuan, dan guru Willem Matatula tinggal di Wersar. Proses penjemputan di Teminabuan Fombi Kaibus. Masyarakat Teminabuan dan Seribau bersama-sama menjemput guru Joteleli dan Nyonya Joteleli. Pada kesempatan itu selain masyarakat, turut pula hadir dalam penjemputan guru Joteleli dan Nyonya Joteleli adalah Raja Kaibus dan beberapa anggota polisi dari Kesatuan Guapend atau Landschaap Politie yang bertugas di Teminabuan. Mereka, anggota polisi itu adalah orang-orang Kristen pertama yang bertugas di Teminabuan, Fombi Tehit, di bawah pimpinan Komandan Pasukan Luhu V. Salah satu tujuan dari didirikannya Jemaat Kristen di Teminabuan adalah agar pelayanan rohani kepada para petugas pemerintah Hindia Belanda di daerah ini dapat dilakukan. Proses pelayanan, struktur resort Teminabuan, dimulai sejak tahun 1950. Selanjutnya, berubah menjadi struktur klasis GKI Teminabuan dalam rangka merealisasikan pelaksanaan keputusan Sidang Sinode GKI kelima di Biak pada tahun 1971. Hasil keputusan sidang tersebut pada akhirnya membuat klasis Teminabuan terpisah dari klasis Inanwatan dan klasis Maibrat, yang sebelumnya ketiganya berada dalam wilayah pelayanan resort Berau yang berkedudukan di Inanwatan dan kelak menjadi resort Teminabuan yang berkedudukan di Teminabuan. Makna atau arti logo, HUT Pekabaran Injil ke-97 tahun, di Tanah Tehit. Daun pandan hutan, atau yang biasa disebut dengan bahasa Tehit adalah laskadit, merupakan daun yang digunakan untuk membuat koba-koba atau sebutannya dalam bahasa Tehit adalah kadit. Makna dan fungsi dari kadit atau koba-koba. Makna dari daun kadit atau laskadit adalah untuk perlindungan tubuh, untuk menyimpan harta atau kain adat, untuk tempat tidur tetapi juga sebagai simbol kesuburan. Fungsi koba-koba atau kadit. Sedangkan fungsi dari koba-koba sendiri adalah sebagai payung. Biasa disebut sebagai payung irian, tetapi juga berfungsi sebagai tikar atau alas untuk tidur, sebagai dompet atau tas untuk menyimpan berbagai barang seperti kain adat dan lain-lain. Angka 9 dan 7 yang diikat menjadi satu dengan daun koba-koba atau laskadit, merupakan simbol persatuan dari suku Tehit tetapi juga suku-suku lain yang mendiami Kabupaten Sorong Selatan, dengan harapan bahwa dengan terlaksananya HUT Pekabaran Injil yang ke-97 tahun di Tanah Tehit ini, dapat lebih mempererat tali persatuan. Menuju 1 abad, Pekabaran Injil, di Fombi Tehit, yang sejahtera, damai dan makmur serta dapat lebih mempererat tali persatuan dalam bidang keagamaan. Sedangkan warna kuning keemasan pada daun koba-koba atau laskadit, mengartikan daun koba-koba akan digunakan ketika sudah melalui proses penjemuran hingga benar-benar kering, dan daun koba-koba yang siap digunakan biasanya sudah berwarna kuning keemasan, sedangkan warna merah, biru kehijauan dan sedikit berciri khas kehitaman merupakan warna-warni kehidupan, kesuburan, kesejahteraan, sebagaimana keberagaman suku dan agama di Kabupaten Sorong Selatan dalam memeriahkan perayaan HUT ke-97 tahun. Tanggal 27 Januari 2024, sebagai tahun pemberdayaan sebagaimana visi dan misi GKI di Tanah Papua. Demikian, yang bisa kami sampaikan. Dalam penyampaian ini kami menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan terutama dalam penyajian sejarah singkat Pekabaran Injil di Fombi Tehit. Bila terdapat kesalahan dalam penyajiannya, kami mohon maaf.
Akhir kata, ingatlah pesan para pendayung. Teruskan semangat juang dan dedikasi kami dalam mengarungi lautan hidup dan beritakanlah Injil Kerajaan Allah sampai Yesus datang kembali. Nago Warifaf.